Dan pagi hari ini kita bisa bermuajah, berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juga kita lanjutkan dengan rutinitas ahad pagi kita di masjid kita. Semoga apa yang kita lakukan menjadi penyebab rahmat dan keberkahan Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita menjadi umatnya yang juga mendapat syafaatul kubra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa bersama Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian kita pada beberapa bulan yang lalu terkait dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sebuah kitab yang menceritakan pribadi Nabi dan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan subuh hari ini kita memasuki satu bab masih terkait dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya menyisir rambutnya ke belakang. Rasulullah itu rambutnya tidak keriting juga nggak lurus, jadi juga panjangnya sampai ke kuping beliau, sebagian mengatakan sampai ke bahu beliau. Ya, Rasulullah menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambutnya mereka ke kiri dan ke kanan. Kalau kita mungkin sekarang dibelah dua gitu ya. Rasulullah dan ahlu kitab menyisir rambutnya ke belakang. Jadi dulu itu rambut itu juga punya tanda. Jadi ketika orang menyisir ke belakang, oh ternyata dia ahlu kitab. Nah, kalau yang menyisir kiri kanan, nah itu tandanya dia orang musyrik. Nah itu hati-hati yang pakai kiri kanan ya Pak. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlu kitab. Jadi Nabi karena saat itu masih belum ada perintah bagaimana yang harus dilakukan Rasulullah, maka Rasulullah lebih senang mengikuti ahlul kitab karena mereka bagian dari yang juga mengikuti agama samawi walaupun ada penyelewengan di kemudian hari. Kemudian Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan setelah ada izin dari Allah untuk melakukan itu. Jadi ini cara menyisir Rasulullah SAW, cara menyisir rambutnya. Jadi Nabi ini termasuk orang yang sangat memperhatikan penampilannya, ya, performanya kalau istilah kita sekarang. Cara bersisir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering meminyaki rambutnya. Jadi Nabi itu rajin memakai minyak rambut, kemudian menyisir janggutnya dan menyisir rambut, dan sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan kerudung. Kain kerudung itu kemudian berminyak seakan-akan kain itu ada minyaknya. Jadi kalau kita mungkin sekarang bahasanya serban. Serban dipakai di atas kepala Nabi karena mungkin rajinnya Rasulullah menggunakan minyak wangi, minyak rambut, sehingga ada bekas di serban yang beliau gunakan. Rasulullah SAW melarang bersisir kecuali sekali-sekali saja. Ini untuk laki-laki ya. Kalau ibu-ibu beda, ibu tetap harus menjaga rambutnya, biasanya lebih panjang rambutnya. Tapi kalau untuk laki-laki, Rasulullah melarang untuk bersisir kecuali sekali-sekali saja, kecuali rambutnya panjang, tapi tetap menjaga kerapihan rambutnya. Kemudian uban Rasulullah SAW. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernahkah Rasulullah SAW menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak, hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnai rambutnya yang memutih dengan daun pacar dan katam. Di sahabat Anas tidak pernah melihat Nabi
menyemir rambutnya. Tapi di riwayat yang lain, dalam satu riwayat ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Rasulullah SAW bersabda, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalah, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat menyebabkan aku beruban. Ya, mungkin ketika Rasulullah menerima ayat ini ada beban yang berat bagi beliau, karena memang ada beberapa surah yang ketika Rasulullah menerima surah itu ada beban yang berat bagi beliau sehingga berpengaruh pada kondisi rambut beliau. Mungkin kan sekarang banyak orang yang ketika menghadapi pekerjaannya yang berat, stres dia bisa jadi kemudian berpengaruh ke pertumbuhan rambutnya atau mungkin matanya. Nah, Nabi menyampaikan itu bahwa surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat menyebabkan aku beruban. Tapi uban Nabi tidak banyak, dia hanya ada di bagian pelipis saja dan beberapa tempat yang lain. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sesungguhnya telah beruban. Rasulullah SAW bersabda, surah Hud dan beberapa surah sebangsanya telah menyebabkan aku beruban. Jadi sama dengan hadis yang sebelumnya. Selanjutnya, semir rambut Rasulullah SAW. Al-Jahzamah radhiyallahu an, istri Bushair bin Al-Khashiyah pernah bercerita, aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menggibaskan rambut sehabis mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau bekas celupan. Kemudian aku melihat rambut Rasulullah SAW dipacari warna merah. Jadi kalau pacar sekarang kan itu biasa dipakai untuk apa namanya? Untuk perempuan biasanya mengukir di tangannya. Kalau di daerah Sulawesi itu ada istilah pada saat malam pernikahan itu mapaci. Nah, itu pakai daun pacar. Di tangannya si perempuan dibuka begitu, nanti ada orang-orang yang kemudian bergantian naruh daun pacar di tangannya. Nah, itu namanya daun pacar yang digunakan. Nah, Nabi biasa mewarnai rambutnya dengan daun pacar, dan daun pacar ini warnanya merah. Mungkin kalau Bapak Ibu umroh atau haji suka melihat orang-orang Pakistan, Bangladesh itu jenggotnya agak kemerah-merahan kuning itu. Nah, itu mereka menggunakan daun pacar. Karena Rasulullah termasuk melarang untuk mengecat rambut dengan warna hitam. Kalau warna lain masih dibolehkan. Celak mata Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Anas ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dikemukakan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit. Nah, ismit ini adalah batu celak, biasanya berupa serbuk. Kalau sekarang itu sudah dibuat seperti pensil, jadi dipakai biasanya kalau jadi oleh-oleh biasanya itu kalau pulang. Nah, itu biasa dipakai untuk celak. Bercelaklah kalian dengan ismit karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Nah, ini juga sunnah ini. Kalau ada yang rajin bercelak, jangan diledek, rajin banyak bercelak. Nabi melakukan itu. Karena kata Rasulullah, bercelaklah kalian dengan ismit karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi SAW mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Maksudnya 3 olesan di sebelah kanan, 3 olesan di sebelah kiri. Setiap malam ketika beliau menjelang tidur. Jadi Nabi selalu melakukan itu ketika beliau akan menuju ke tempat tidur. Kemudian pakaian Rasulullah SAW ini, hadisnya kita ringkas-ringkas saja karena hampir sama semua hadis-hadis yang ada di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pakaian Rasulullah SAW, pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah gamis.
Ada yang pakai gamis Pak. Pak Haji pakai gamis. Yang sudah beli gamis nggak dipakai Pak. Anda kemarin siapa tuh habis umroh beli gamis tapi malu pakai ke masjidnya, dipakai Pak. Itu Nabi suka itu. Walaupun memang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah gamis. Kemudian sesungguhnya Nabi SAW keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian fitri yang diselempangkan di atas bahunya. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Jadi fitri itu adalah sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar ya. Kalau memang nggak sehalus sekarang pakaiannya. Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya di daerah Qatar. Ya. Di sana memang banyak pembuat kain untuk dibuat serban biasanya. Nah itu Nabi Rasulullah SAW suka memakai itu untuk serban ketika beliau melaksanakan sholat. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an mengemukakan pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah kain hibarah. Nah kain hibarah ialah kain yang berasal dari Yaman yang juga terbuat dari kain katun. Jadi zaman itu juga sudah banyak pakaian ya Pak, jenis kain yang yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan pedagang-pedagang yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah juga banyak mengimpor kain-kain dari wilayah-wilayah Jazirah Arabia yang ada di sekitar Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Ya, jadi ini salah satu anjuran juga bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak menggunakan pakaian warna putih untuk dipakai sewaktu kita hidup. Jadi ketika kalian hidup, gunakanlah, perbanyaklah menggunakan pakaian putih, dan jadikanlah ia kain kafan ya, kain kafan hari ini kita warnanya putih. Jadi jadikanlah kain kafan kalian sewaktu kalian meninggal, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Nah di berbagai hal memang pakaian warna putih ini digunakan oleh kita, termasuk ketika sholat atau mungkin kita menggunakan kain ihram. Nah itu juga menggunakan kain putih. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Juga kafankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Nah, ini kita sudah laksanakan semua. Selanjutnya khuf Rasulullah SAW. Khuf itu Pak, semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang, dan itu bisa dipakai lagi untuk, jadi dia pakai khuf kemudian dia pakai sepatu. Kalau kita misalnya sholat di beberapa daerah itu, baik di Timur Tengah maupun di Eropa, itu kita suka melihat ada orang yang seperti orang menggunakan sepatu masuk masjid. Padahal itu sebenarnya khuf, itu dia pakai sendal atau pakai sepatu. Ketika dia sampai di masjid, dia buka sepatunya, dia pakai khuf masuk ke masjid. Nah itu terbuat dari kulit. Nah sesungguhnya Raja An-Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitam pejat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memakainya, dan kemudian ia berwudu dengan hanya menyapu keduanya. Jadi Rasulullah ketika wudu, dia hanya menyapu atasnya saja. Hanya saja kalau dalam kajian fikih itu, ketika kita sudah berwudu dengan khuf tadi atau alas kaki yang kita gunakan itu, kita basuh atasnya, ketika itu dibuka maka batal wudu kita. Jadi pada saat sudah mengusap, pada saat berwudu kemudian pakai khuf, mungkin dalam kondisi dingin, Rasulullah nggak membuka khufnya, kemudian dibasuh di atas. Pada saat mencuci kaki itu beliau hanya membasuh di atas permukaan kakinya saja untuk air wudhu ketika mencuci kaki, itu digunakan untuk sholat.
Tapi begitu itu dibuka, khufnya dibuka, maka kita harus berwudu kembali. Nah, beda dengan tayamum. Kalau tayamum, kita bisa tayamum, tapi hanya boleh digunakan satu kali sholat wajib saja. Kalau sholat sunnah silahkan beberapa kali, tapi sholat wajib hanya boleh satu kali untuk tayamum. Setelah kita mau melaksanakan sholat wajib lagi, misalnya zuhur, kita sholat zuhur, kemudian kita tayamum, karena kita nggak menemukan air, kita tayamum, maka kita sholat zuhur. Sholat sunnahnya boleh beberapa rakaat, tapi sholat wajibnya hanya satu kali. Begitu masuk asar, kita melaksanakan tayamum lagi. Nah, bagaimana dengan jamak? Jamak itu jamak kasar, baik takhir maupun takdim, itu tidak ada masalah. Tetap tayamum, tapi bisa melaksanakan jamak kasar, baik zuhur asar atau maghrib isya, itu bisa. Jadi khuf ini digunakan Rasulullah SAW. Jadi lalu Nabi SAW memakainya dan kemudian ia berwudu dengan hanya menyapu keduanya, yakni tidak membasuh kaki, hanya membasuh di atas khufnya. Khuf ialah sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang. Khuf dibuat tipis dan tingginya menutupi mata kaki. Khuf biasanya hanya digunakan pada musim dingin untuk mencegah agar kulit kaki tidak pecah-pecah. Biasanya orang memakai khuf ketika musafir di musim dingin dan masih memakai sepatu luar. Jadi masih memakai sepatu luar. Jadi dia bisa jadi sepatu, bisa jadi kaos kaki juga untuk menahan udara dingin. Sepatu ini namanya jurmuk. Para ulama Indonesia sering menggunakan istilah mujah untuk terjemahan khuf. Tapi kadang-kadang diterjemahkan juga dengan sepatu khuf. Tapi ini tidak bisa digunakan pada saat ihram. Ketika kita menggunakan sepatu khuf, begitu kita ihram, tidak ada sendal lagi, tidak ada alas kaki lagi kecuali khuf, maka khufnya harus dipotong. Dipotong sampai terlihat mata kaki. Jadi tidak boleh kita menggunakan, ini untuk laki-laki ya, untuk bapak-bapak. Jadi ketika kita sudah ihram, kita menggunakan khuf atau alas kaki yang lain yang menutupi mata kaki, maka harus dipotong atau diganti dengan alas kaki yang lain supaya mata kaki kita bisa kelihatan. Nah, khuf ini dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah. Nah, ketika seseorang menggunakan khuf lalu dia berihram, maka hendaklah dia memotong khufnya sampai terlihat mata kakinya. Kemudian di sini yang memberikan hadiah An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah gelar raja-raja yang diberikan oleh negeri Habsyi atau sekarang kita kenal dengan Ethiopia. Jadi Raja Habsyi inilah yang salah satu raja yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian sandal Rasulullah SAW. Bagaimana sandal Rasulullah SAW? Seorang sahabat bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana sandal Rasulullah SAW? Anas menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Tali kibal adalah tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Sandal jepit, Pak. Ya, sandal jepit yang kita hari ini pakai ya seperti itu cara sandal jepitnya Rasulullah. Cuma kalau dulu mungkin nggak kayak sekarang. Sekarang kita berbagai macam jenis bahannya, ada karet, ada kulit. Ya, mungkin di zaman Rasulullah menggunakan kulit untuk kemudian digunakan sebagai sandal saat itu. Janganlah diantara kalian berjalan dengan sandal sebelah. Ada orang sandal sebelah jalannya Pak jinjit-jinjit ya. Hendaklah dia memakai keduanya. Jadi kata Nabi ya ini salah satu anjuran. Jadi kalau pakai sandal jangan sebelahnya saja, yang sebelah juga pakai sandal. Sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang laki-laki makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal sebelah. Itu Pak, ya, dilatih pakai tangan kanan. Yang sederhana-sederhana saja kalau kita mau ikuti sunnah Rasul. Makan tangan kanan, nyendok pakai kiri boleh Pak, main tenis meja pakai kiri boleh Pak, jangan sampai saya dikomplain itu main bulu tangkis ke tangan kiri. Emang saya mau sosok kidal Pak, tapi kalau makan kita pakai tangan kanan semua. Ya.
Kan nggak dilarang kalau main bulu tangkis. Rasulullah nggak bilang kalau kalian main bulu tangkis, main tenis meja harus pakai tangan kanan. Enggak. Yang diperintahkan adalah ketika makan dan minum menggunakan tangan kanan. Jadi itu dipakai. Ini sunnah. Termasuk minum, makan itu disunahkan kita duduk. Itu sunnah juga, Pak. Jadi kita ikutin itu. Jadi janganlah kalian diantara kalian berjalan dengan sandal sebelah, hendaklah memakai. Sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal sebelah. Ya. Kayaknya kalau sandal sebelah juga aneh dilihatnya, Pak. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah ia memulainya dari sebelah kanan. Jadi Islam itu ngaturnya bagus ya Pak. Kalau yang baik-baik kita mulai dengan tangan kaki kanan, tangan kanan. Nah ini pakai sendal juga diatur sama Nabi. Bahwa hendaklah memakai sendal, hendaklah ia memulainya dari sebelah kanan. Dan bila ia melepasnya, maka hendaklah dimulai dari yang sebelah kiri. Nah gini-gini kan kita suka cuek sebenarnya. Tapi coba kita latih lah biar lebih teratur dalam kita menggunakan hal-hal yang dianjurkan Rasulullah. Masuk toilet misalnya pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Masuk rumah pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Karena bingung loncat Pak. Ada yang kayak gitu. Bingung dia, ini kan loncat dia keluar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sendal, hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan. Dan bila ia melepasnya, maka hendaklah dimulai dari yang sebelah kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasang sendal, dan yang terakhir kali dilepas. Itu Pak. Rasulullah itu sampai itu aja diatur, diajarkan ke kita. Jadi begitu sempurnanya ajaran Islam itu hal-hal yang remeh temeh menurut kita, tapi ternyata ada aturannya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya cincin Rasulullah SAW. Nah, kita lewati aja, kita baca aja karena ini memang lebih banyak memberitahu kita tentang bagaimana diri Rasulullah SAW. Cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak, sedangkan permatanya dari Abyssinia, Habsyi. Saya nggak tahu jenisnya apa nih, mungkin kalau bapak ibu ada yang tahu. Di Nabi itu juga pakai cincin, tapi perak bukan emas. Laki-laki nggak dibolehkan gunakan emas. Kalau ada emasnya bapak-bapak kasih emaknya aja, kecuali namanya ya pakai emas siapa gitu, Mas Hasan. Nah itu nggak apa-apa, jangan dibuang kalau itu, karena itu panggilan orang-orang Jawa ya. Tatkala Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam, kepadanya diberitahukan, sungguh bangsa Ajam tidak akan menerimanya kecuali surat yang memakai cap. Maka Nabi SAW dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah SAW. Jadi dulu Nabi punya cincin, kalau diistilahkan sekarang itu dengan khatam. Khatam itu, jadi cincin itu tulisannya itu Allah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita buka di Google itu banyak sekarang yang buat cincin itu. Kurang lebih seperti itu gambaran cincin Rasulullah. Dia pakai, tapi itu digunakan untuk stempel. Jadi setiap Rasulullah mengirim surat ke penguasa-penguasa Ajam, penguasa-penguasa asing di luar bangsa Arab, itu selalu ada stempel itu. Nah, cincinnya itulah yang digunakan untuk memberikan stempel kepada surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada penguasa-penguasa di luar bangsa Arab untuk mengajak mereka memeluk ajaran Islam. Termasuk Raja Habsyah tadi yang menghadiahkan khuf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana dikatakan bahwa cincin Nabi SAW dipakai sebagai pengecap surat, maka Nabi SAW tidak memakainya karena fungsinya pun lain, atau mungkin saja pengertiannya bukan tidak dipakai tapi jarang dipakai. Jadi cincin yang buat khatam itu, buat stempel itu kadang-kadang saja digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ukiran yang tertera di cincin Rasulullah SAW adalah Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris.
Jadi Allah, Muhammad, Rasulullah. Jadi itu urutannya ketika Rasulullah atau cincin yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Abdullah Al-Ansari dari ayahnya dari Sumamah yang bersumber dari Anas bin Malik. Jadi ini riwayat langsung dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Sesungguhnya apabila Nabi SAW masuk ke jamban, maka ia melepaskan cincinnya. Nah ini juga mau diperhatikan khususnya ibu-ibu, anak-anaknya dikasih kalung tulisannya Allah. Nah, ingat kalau masuk ke toilet dibuka sebagai penghormatan kita kepada asma Allah. Nabi ketika mau masuk toilet cincin itu dibuka, tidak ikut masuk ke dalam toilet sebagai penghormatan Rasulullah terhadap asma Allah. Nah kita pun juga memperhatikan itu, karena kita kadang-kadang karena sayangnya kita kepada anak kita, berharap mereka jadi anak-anak yang salehah, dibelikan emas tulisannya Allah di situ. Nah itu diingat ketika dia mau masuk toilet itu dibuka, buang air kecil atau masuk ke kamar mandi untuk buang air besar itu dibuka, sunnahnya itu dibuka. Kemudian cara Rasulullah SAW bercincin, nah ini sampai segitulah beliau menunjukkan kepada kita cara beliau bercincin. Sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin dari jari tangan kanannya. Jadi ketika Rasulullah menggunakan cincin, Rasulullah menggunakan jari tangan kanannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Salut hulu pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Jadi di ujungnya itu terbuat dari perak. Samurah mengaku bahwa ia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah SAW, sedangkan pedang Rasulullah SAW itu berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanafiyah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Jadi memang ada suku-suku yang di bangsa Arab yang jago membuat senjata tajam, jago membuat peralatan perang. Nah itu juga digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW di samping sebagai seorang nabi, beliau juga adalah seorang panglima perang. Jadi ketika berperang maka Rasulullah pun juga turut ikut berperang. Kemudian ada satu lagi tentang tanda kenabian Rasulullah SAW. Jadi tanda kenabian Rasulullah SAW itu ada pada tubuh beliau. Itu tepatnya ada di tengah-tengah pundak beliau. Jadi suatu ketika sahabat Nabi Salman Al-Farisi ketika beliau masih mencari siapa itu Rasulullah, apakah dia betul seorang nabi atau tidak, sebelum dia masuk Islam dia datang membawa korma. Kemudian dibawa ke Rasulullah SAW. Begitu korma itu disampaikan kepada Rasulullah, maka Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini ada sedekah buat Rasulullah. Kata Nabi, kami tidak menerima sedekah. Nabi dan saya dan keturunan saya tidak boleh menerima sedekah, maka bawa saja pulang sedekahnya. Nah, akhirnya itu dibawa pulang oleh Salman Al-Farisi. Beberapa hari kemudian datang lagi, dia bawa kurma. Lalu kata beliau, ini hadiah untuk Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, karena ini hadiah saya terima. Dipanggillah seluruh sahabatnya untuk ikut makan kurma itu. Begitu Rasulullah duduk juga ikut makan, maka terlihatlah tanda kenabian itu. Ada di belakang, di antara bahu Nabi, dia ada semacam daging warna merah, besarnya kurang lebih sekitar seperti besar telur burung dara, atau kalau pernah lihat telur puyuh kurang lebih seperti itu besarnya. Tapi dia berbulu. Maka ketika Salman Al-Farisi melihat tanda itu, maka dia yakin bahwa ini adalah seorang nabi. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Jadi tanda kenabian itu juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab samawi sebelumnya.
di kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga mereka-mereka yang masih berpegang teguh dengan ajaran Injil saat itu, mereka pasti menemukan bahwa kebenaran itu adalah ada pada diri Rasulullah SAW. Kemudian baju besi Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu Ghazwah Uhud, perang Uhud, memakai 2 baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Jadi 2 lapis pakaian yang digunakan Rasulullah pada saat terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud itu kita tahu satu peperangan sebagai bentuk balasan dari kaum Quraisy, kaum musyrikin saat itu karena kekalahan mereka di perang Badar. Pada saat itu terjadi peperangan dahsyat di selatan kota Madinah, di Jabal Uhud. Dan kita tahu kisahnya sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Azhar juga, bahwa pada saat peperangan Uhud itu di awalnya pasukan Rasulullah dan para sahabatnya menguasai peperangan, lalu kemudian Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan Jabal Rimah. Ya, ada satu bukit kecil itu di sekitar padang Uhud, itu di sekitar Gunung Uhud, itu namanya Jabal Rimah. Disebut Jabal Rimah karena di situ adalah tempat dulu para sahabat Nabi untuk pasukan pemanah Rasulullah untuk menyerang kaum musyrikin. Maka pesan itu disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya untuk tidak meninggalkan Jabal Rimah sampai ada perintah dari Rasulullah SAW. Tapi ketika kondisi peperangan sudah hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian sebagian sahabat sudah mulai memperebutkan ghanimah, harta rampasan perang, maka sahabat-sahabat yang ada di Jabal Rimah ini, pasukan pemanah ini tergiur, terpancing, kemudian ikut turun untuk merebut atau berebut harta rampasan perang. Nah, ternyata saat itu Khalid bin Walid yang masih musyrik dan pasukan pemanahnya sebenarnya sudah mau meninggalkan kawasan Uhud untuk kembali ke Mekah. Tapi melihat Jabal Rimah itu ditinggalkan oleh pasukan pemanah Rasulullah, maka kemudian mengambil posisi kembali. Khalid bin Walid mengambil posisi itu dan kembali menyerang Rasulullah dan para sahabat. Dan saat itulah kaum musyrikin mengira Rasulullah terbunuh karena Rasulullah terkena panah dan terluka. Nah, ada beberapa sahabat yang berusaha melindungi Nabi, maka ketika Rasulullah terluka itu, Rasulullah kemudian lari ke arah Jabal Uhud. Lari ke Jabal Uhud untuk bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin. Nah, di sanalah beliau bersandar di sebuah batu. Batu itu hari ini masih ada. Hanya saja sudah ditutup oleh warga di sekitar Uhud. Jadi batu itu disandari oleh Nabi, lalu batu itu membentuk lekukan tubuh Rasulullah. Itu batunya sebenarnya di pinggir jalan itu, Kalau kita ke arah Jabal Uhud itu ada di tengah-tengah perumahan itu, kita akan bisa ketemu batu itu. Tapi batu itu sekarang ditembok, dikasih beton, jadi nggak lagi kelihatan lekukan tubuh Nabi, ditutup sama penduduk di sekitar Uhud itu. Kenapa? Nah, banyak sekali jamaah datang ke sana itu ritualnya macam-macam. Sholatnya ngadap batu itu. Ya, sholat apaan kan nggak jelas. Ada yang kadang-kadang bawa kain putih dielusin, katanya buat jimat gitu macam. Akhirnya itu dipagar sana. Nah, dari situ karena masih dikejar oleh kaum Quraisy, Rasulullah lari naik ke atas bukit Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud itu ada satu gua yang kemudian ditempati Rasulullah. Itu mulut guanya tingginya kurang lebih sekitar 5 meter, jadi tinggi ke atas mulutnya. Kalau dari Jabal Uhud sebenarnya kelihatan, cuma kalau kita ke sana lumayan jauh. Naik ke atas sekitar 5 meter. Nah, Rasulullah masuk ke dalam situ. Sampai hari ini masih wangi. Bekas tetesan darah Rasulullah SAW. Tapi juga ditutup hari ini pintu guanya. Karena itu lagi macam-macam digunakan di situ kan. Sholat lah yang apalah di situ ritualnya. Jadi ditutup separohnya. Jadi orang kalau manjat juga susah. Itu masih ada semuanya. Nah, itu digunakan. Itu yang terjadi ketika perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW pada setiap peperangan beliau selalu menggunakan baju besi untuk melindungi beliau pada saat melaksanakan peperangan. Satu lagi sebelum kita tutup,
Sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, ini topi besinya Rasulullah. Sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, di hari pembebasan, beliau memakai topi besi. Kemudian ditunjukkan orang kepadanya, ini Ibnu Khattal, bersembunyi di dinding Ka'bah, disebabkan takut Nabi SAW bersabda, bunuhlah dia. Jadi pada saat itu, pada saat memasuki kota Mekah, Rasulullah sudah menggunakan topi besi sebagai pelindung beliau pada saat persiapan peperangan. Dan di saat itu ada seorang Quraisy atau seorang musyrikin yang bersembunyi. Aku kemudian, karena mereka tidak mengikuti perintah Rasul, kata Nabi, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, lalu kemudian bersembunyi di Ka'bah, maka atau berkumpul di Ka'bah, maka mereka aman. Nah, ini tidak memenuhi perintah Rasulullah, maka orang yang tidak melakukan itu diperintahkan untuk dibunuh. Nah, itu salah satu bentuk ketegasan Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi sebuah pelajaran buat kita dan lebih mengenal siapa Rasulullah SAW. Mohon maaf bila ada kekurangan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penjelasan mengenai penampilan Nabi dan seperti apa Nabi sehari-hari, bagaimana rambut Nabi, dan juga penjelasan mengenai beberapa waktu perang Uhud catat jadi karena tidak mengindahkan perintah Nabi sehingga kekalahan waktu itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang kurang jelas. Tanyanya harus terkait ya Pak, jangan aneh. Oh, ini tidak dijawab. Ya. Ada kaitannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tadi kan di Muhammadiyah. Saya kebetulan juga dulu sekolahnya di Muhammadiyah. Jadi karena ikut Muhammad umat kan, karena umatnya harus ngikutin. Ya kayak saya tanya dua boleh? Boleh. Kan ada yang sebutan sunnah Nabi malam Jumat. Itu apakah mesti lebih bagus malam Jumat melakukan dibandingkan hari lainnya? Yang suami istri itu. Oh iya. Terus kedua, kalau orang yang pakai cincin akik itu atau batu haji itu gimana hukumnya? Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Malam Jumat sunnah, malam-malam yang lain wajib. Ya, ya. Jadi kalau orang bilang jima malam Jumat itu sunnah, iya betul ada. Tapi walaupun hadisnya juga lemah sebenarnya. Tapi ya kewajiban itu kapan saja. Katanya gitu Pak. Katanya bunuh Yahudi. Ya, bukan sekedar pahala aja. Jadi pahalanya sama seperti bunuh satu orang Yahudi. Tapi hadis itu lemah. Ya. Silakan saja bapak-bapak, ibu, kapan saja maunya. Yang penting ibu kalau bapaknya mau jangan ditolak. Itu jawabannya. Ya Pak ya. Kan tadi itu malam Jumatnya sunnah, malam yang lain wajib. Ya kan lebih keren lagi kan Pak? Iya. Yang kedua tentang cincin. Cincin silahkan bawa pakai, tapi jangan ada emasnya. Kan kadang-kadang yang dijadikan gagangnya itu apa sih sebenarnya pegangannya itu ya? Oh iya. Itu kan silahkan nggak bawa pakai perak, pakai besi atau apa gitu. Tapi yang penting hindari emas. Tapi kan Nabi pasti pakai cincin satu ya Pak ya? Pakai cincin Dari juga. perak, dari perak. Ya itu namanya kelebihan Pak. Bapak nanti begini-begini kayak Hotman Paris Bapak ya. Oh kayak apa gitu. Kan Bapak bingung juga makanya makan jatuh lagi ya. Ya jangan juga mubazir lah. Kayak kita makan juga nggak perlu, jangan mubazir karena Allah tidak menyukai orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya pakai cincin secukupnya aja. Jangan karena gioknya banyak, masih mending Bapak cuma satu-satu di sini. Nah ada yang tiga Pak satu tangan, ya kan? Kasihan gitu ya, nyiksa diri sendiri namanya. Oke nggak apa-apa gioknya banyak mahal-mahal, tapi ya
Ya satu lah, dua lah. Gonta ganti lebih bagus kelihatannya. Biar tangan kita variatif gitu. Paranormal. Boleh saja Pak, tapi hindari emas. Ya. Perak nggak apa-apa. Rasulullah masih menggunakan perak untuk cincin. Tapi emas dihindari. Itu. Ya Pak? Batu apapun boleh Pak, asal jangan batu gunung, kasihan Bapak kegedean nanti. Iya. Boleh aja silahkan kalau batu-batuan nggak ada larangannya. Yang penting satu Pak, jangan meyakini punya kekuatan, musyrik Bapak. Anggap itu pakai batu itu perhiasan, ya, bukan memiliki kekuatan apa-apa. Bapak lebih kuat dari batu. Coba Bapak taruh batu itu pentungin kalau nggak hancur. Jadi silahkan menggunakan batu giok apapun sebagai perhiasan, nggak dilarang. Tapi kalau digunakan sebagai jimat, digunakan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, nah itu hati-hati, jangan sampai kita masuk pada ranah kemusyrikan. Akhirnya nanti kita mau ibadah seperti apa juga ya kita musyrik. Kita nganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hindari. Silakan, nggak apa-apa. Ada teman-teman, saya pernah datang satu teman itu Pak, satu lemari gioknya itu ditata, disebutnya saya udah bingung. Bahkan dia punya berlian apa sih, permata apa ya, segede itu ada Pak jamunya. Tapi begitu saya tanya, itu kenapa dipajang? Iya buat perhiasan aja, buat pajangan aja. Saya suka ngumpulin batu giok. Saya misalnya kemana, Kalimantan kemana, saya ketemu batu giok yang saya nggak punya atau lebih bagus dari apa yang saya punya, saya beli. Nah itu dia tata, dibikin satu lemari khusus untuk naruh cincin-cincin gioknya. Tapi nggak ada masalah karena itu dibuat sebagai sebuah perhiasan. Tapi ketika dia meyakini, wah ini gioknya nih kalau dibawa ke laut ini kita bisa nggak berenang juga, kita nggak tenggelam gitu loh. Iya gioknya segitu. Coba gioknya segede batu itu kalau nggak tenggelam. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga hati kita. Ya, silakan aja nggak apa-apa. Bapak punya giok di rumah, kalau Bapak nggak suka ya kasih saya, nggak apa-apa. Nanti saya jagain. Tapi buat perhiasan aja. Ya. Kira-kira gitu ya Pak. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terkait kalau misalnya kita terbilang kalau misalnya kalau ada asma Allah itu kan kalau masuk ke toilet sebagai ini terkait ini. Mungkin kalau di rumah mungkin gitu ya, kita bisa buka dulu, kalau ditaruh baru kita masuk ke ruang mandi. Nah, kalau kita di luar gimana ya? Nah itu artinya ditaruh itu artinya apa kan? Misalnya kita ke mall lah kan gitu ya, kita mau ke toilet, ditaruh di mana? Apakah ditaruh di tasnya kita bawa ke toilet, atau kita tinggal kan nggak mungkin hilang. Tuh ya, ini mungkin perlu pemahaman nih, maksud kita taruh itu di mana. Kemudian mungkin yang mirip kita bawa handphone. Handphone itu mungkin ada Al-Quran di dalamnya, ada hadis-hadis yang ada asma Allah. Nah itu gimana? Apa kita tinggal? Nah mungkin kalau kita tinggal, misalnya kita di mall ya, kalau kita bawa juga. Nah, itu kira-kira gimana ya? Apakah menyalahi atau tidak? Atau sebaiknya gimana? Ya. Saya jawab handphone dulu ya Pak. Handphone itu aplikasi atau sesuatu yang bisa berubah-ubah kan Pak. Artinya saat Bapak mau masuk ke toilet, maka aplikasi Quran yang ada di situ jangan ditampilkan. Bapak lagi baca hadis nih, lagi baca Quran, mau ke toilet, tutup dulu itu aplikasinya. Handphonenya masuk ke dalam nggak apa-apa. Jangan taruh di masjid Pak, biar saya temenin. Kalau saya temenin, saya yang bawa HP-nya, ya kan. Ditutup aja aplikasinya, baru masuk ke toilet. Itu sudah nggak ada masalah. Itu sama dengan kita menyimpan mushaf kita di satu tempat, baru kita masuk ke toilet. Nah terkait dengan misalnya pakai kalung, ada asma Allah di situ, datang ke satu tempat yang kemudian kalau itu ditinggal di luar, resikonya hilang.
diambil orang. Sementara nggak ada tempat untuk penyimpanan. Bawa saja ke dalam, Pak. Tapi saran ada ulama yang menyarankan itu tetap dibuka, entah itu dimasukkan ke tas atau dimasukkan ke saku untuk cari amannya. Makanya ibu-ibu kalau mau pakai perhiasan sebaiknya dihindari